Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, hari ini kita memasuki minggu pertama perkuliahan semester ganjil. Mulai minggu ini Anda akan mengikuti kegiatan praktikum teknologi pertenunan 1. Jadi mata kuliah ini bobotnya 1 SKS. Kemudian ini adalah mata kuliah lanjutan dari semester sebelumnya, yaitu teknologi persiapan pertenunan. Karena ini mata kuliah lanjutan, maka mahasiswa harus lulus terlebih dahulu di mata kuliah prasyaratnya, yaitu teknologi persiapan pertenunan. Nah, sebelum memulai perkuliahan, maka saya perlu untuk menyampaikan kontrak perkuliahan. Yang pertama, ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Jadi kurang lebih di bagian ini dijelaskan apa saja yang akan dipelajari, begitu ya. Dimulai dari konsep sains dan aplikasi matematika dalam proses pertenunan, kemudian prinsip dasar pembuatan kain tenun, pengenalan bagian-bagian mesin tenun, kemudian standar pengoperasian alat atau mesin, dan perkembangan teknologi pertenunan terbaru, serta yang terakhir adalah inspeksi mutu untuk kain gri. Kain gri itu adalah kain yang masih mentah yang dihasilkan dari proses pertenunan. Kemudian strategi pembelajarannya, ini kalau kondisi ideal kita laksanakan selama 14 pertemuan, dan itu harus dilakukan di lab, ya. Termasuk dua pertemuan lainnya yaitu UTS dan UAS, jadi totalnya ada 16 pertemuan dalam satu semester. Karena ini kondisi pandemi, maka strategi pembelajaran coba kita mix, sehingga ada ceramah di sana, ya. Ada ceramah, kemudian aktivitas praktikum, ada aktivitas project based learning. Ini mudah-mudahan bisa terlaksana yang project based learning kalau kondisinya membaik, dan yang terakhir adalah penguatan kelas. Kemudian bentuk penugasannya, ini ada kuis, kemudian ada tugas praktikum, ada project. Project itu maksudnya adalah untuk mencapai pembelajaran PBL, project based learning. Jadi Anda akan diberikan tugas, dan tentu sebelumnya sudah diberikan bekal ya dengan aktivitas praktikum. Dan juga partisipasi kelas. Ya. Apa itu partisipasi kelas? Jadi keaktifan mahasiswa selama mengikuti praktikum ini itu juga menjadi penilaian tersendiri. Kemudian komponen penilaian untuk mata kuliah ini pertama adalah kehadiran. Jadi mahasiswa wajib menghadiri semua sesi praktikum, kecuali kalau ada alasan yang sangat mendesak gitu ya. Jadi Anda boleh tidak. Kemudian untuk aktivitas praktikum sendiri bobot nilainya 40%. Kemudian UTS 30%, dan UAS 30%. Komponen nilai tadi setelah diberikan pembobotan, maka akan memiliki rentang, ya, yang nanti akan dikonversi menjadi nilai mutu. Kalau A itu rentangnya 85 sampai 100, AB 75 sampai 84, dan seterusnya. Ini mengacu pada pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Politeknik STT Bandung. Kemudian tata tertib praktikum, ini mahasiswa wajib menghadiri semua sesi praktikum, kemudian hadir 10 menit di laboratorium atau workshop sebelum perkuliahan dimulai, dan seterusnya. Yang paling penting, ini saya highlight beberapa, Anda wajib menggunakan APD dan mematuhi aturan K3 yang berlaku. Nah, kontrak kuliah ini disepakati oleh kedua belah pihak, saya dan perwakilan mahasiswa. Nanti ketua grupnya akan menandatangani dokumen kontrak kuliah ini. Kemudian bagaimana tugas praktikum itu akan diberikan, maka kita sudah membuat sebuah rancangan, ya, yang ini adalah aktivitas project based learning. Jadi siapapun yang mengajar nanti akan mengacu pada rancangan tugas ini. Ini sudah sangat detail, apa yang harus Anda persiapkan, apa yang harus Anda lakukan, kemudian alat apa yang harus disediakan oleh lab, langkah kerja apa saja yang harus Anda lalui, begitu, dari tahap persiapan sampai produknya jadi, ya.
Itu semua sudah ada panduannya. Kemudian perlu juga untuk Anda pahami tentang pustaka yang dipergunakan untuk mata kuliah ini. Ini ada daftar rujukan referensi, ada modul praktikum, kemudian ada textbook, ada manual book mesin. Kira-kira ada 3 itu. Untuk textbook, saya kira ini cukup banyak ya, jadi nanti silakan, atau bisa juga menggunakan textbook lain yang terkait dengan teknologi pertenunan. Untuk yang dasar ya, namanya tenun 1. Nah, tadi saya katakan bahwa partisipasi mahasiswa di lab itu juga ada penilaiannya, maka kami dosen harus menilai berdasarkan panduan yang baku disepakati oleh sesama dosen, namanya adalah rubrik penilaian. Nah, berikutnya karena ada strategi perkuliahan dengan ceramah, ya, maka tugasnya biasanya penulisan makalah. Ini menjadi tugas di bagian akhir perkuliahan. Karena untuk sesi ceramah ini kita akan mengupayakan supaya mendatangkan praktisi sebagai dosen tamu. Jadi tenaga ahli di industri tekstil itu kita undang untuk memberikan materi tentang perkembangan teknologi pertenunan terbaru di industri. Kemudian hasilnya harus menulis makalah. Cara menilai makalah juga kita sudah tentukan kriterianya seperti ini. Nah, ini yang paling utama sebenarnya, bagaimana aktivitas mahasiswa itu dinilai dalam aktivitas project-based learning. Mulai dari kesiapan sampai ke pelaporan, ya, yang itu di poin terakhir ada kelengkapan informasi atau data yang disajikan dalam kertas kerja. Ya. Nah, jadi mahasiswa nanti bisa memastikan hasil pekerjaannya sebenarnya secara mandiri ya, apakah nilai saya baik atau tidak, ya Anda bisa mengukur dengan kriteria-kriteria yang sudah saya sampaikan seperti ini. Baik mahasiswa sekalian, itu tentang kontrak kuliah, kemudian tentang aturan penilaian penugasan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, oke. Oh ya, satu lagi untuk menambah pengayaan pengetahuan, kalau memungkinkan saya biasanya di setiap sesi perkuliahan praktikum itu dalam 1 semester paling tidak mengupayakan untuk 1 kali factory visit, jadi kunjungan ke pabrik tekstil. Waktunya bisa terjadwal, nanti begitu ada waktu yang memungkinkan, kita bisa datang satu grup ini secara khusus ke pabrik untuk melihat bagaimana kondisi yang sesungguhnya di perusahaan tekstil pada industri pertenunan. Ini mudah-mudahan bisa terlaksana juga kalau kondisinya sudah ideal begitu. Nah, itu tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar mahasiswa sekalian? Waalaikumsalam. Baik Pak, alhamdulillah. Baik Alhamdulillah Pak. sehat ya. Iya Pak. Mahasiswa sekalian, kita sekarang ada di minggu keempat ya, pada praktikum teknologi pertenunan 1. Ya. Sesuai dengan silabus yang sudah saya sampaikan, bahwa di minggu ini kita akan mempelajari tentang pembuatan rencana tenun untuk anyaman sederhana pada ATBM Pro. Ya. Sebelum masuk ke materi hari ini, maka saya perlu untuk melakukan review atas materi-materi yang telah disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya. Ada yang ingat materi apa yang pernah dipelajari pada minggu pertama, kedua, dan ketiga? Ini perlu saya konfirmasi karena Anda tidak bisa membuat rencana tenun kalau misalnya belum memahami pertemuan sebelumnya. Baik, izin masuk Pak. Ya, untuk Arif, silakan. Untuk sebelumnya untuk materi kita
itu untuk pertemuan pertama itu sebenarnya kita cuma review ya Pak, cuma review tentang materi persiapan tenun gitu. Jadi kita memahami ulang tentang persiapan tenun gitu, sama tentang konsep perhitungan nomor benang gitu. Nah, sedangkan untuk pertemuan kedua kita mempelajari beberapa perkembangan mesin, itu ada beberapa ATBM, terus alat tenun dengan mesin gitu. Terus pada pertemuan ketiga, kalau nggak salah kita mempelajari mengenai prinsip dasar pada pertenunan. Itu ada pembukaan mulut lusi, peluncuran pakan, dan pengetekan gitu Pak. Seingat Arif gitu. Oke, terima kasih Arif. Baik ya, jadi yang disampaikan oleh Arif tadi betul bahwa pertemuan sebelumnya kita sempat mereview tentang bagaimana peranan proses persiapan pertenunan ya, sebagai rangkaian aktivitas proses untuk menyiapkan bahan baku yang akan diproses pada mesin tenun, yaitu benang lusi dan benang pakan. Ya. Ada banyak tahapan proses yang harus dilewati, terutama untuk benang lusi. Kemudian juga sempat dibahas tentang sistem penomoran benang, karena ini akan berkaitan dengan perencanaan kebutuhan bahan baku di praktikum ini. Kemudian pertemuan sebelumnya juga saya sempat menjelaskan tentang bagian-bagian peralatan pada ATBM roll, ya, betul ya? Ada yang ingat tentang materi itu? Bagian-bagian peralatan? Ingat, Pak. Ya, oke ya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi bekal Anda untuk bisa membuat rencana tenun. Karena di pertemuan itu, selain saya jelaskan nama-nama bagian peralatan, fungsi, juga yang tadi Arif sampaikan, yaitu prinsip pembuatan kain tenun. Itu ada 3 yang disebut dengan primary motion. Ada pembukaan mulut lusi, ada peluncuran benang pakan, dan pengetekan. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dihasilkan dari pertemuan hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengembangkan prinsip pembentukan anyaman pada teknologi shading device sederhana. Ya. Jadi berdasarkan pengetahuan minggu yang lalu tentang cara pembentukan mulut lusi pada ATBM roll, maka itu akan kita turunkan lagi menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan desain struktur kain tenun sederhana ke dalam rencana tenun. Jadi dari sub CPMK dan CPMK ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara pengetahuan tentang prinsip pembentukan anyaman dengan mengembangkan desain struktur pada kain tenun. Di sini ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana sih mekanisme shading atau pembentukan mulut lusi pada ATBM roll? Saya Puspa, Pak. Di gerakan pembukaan mulut lusi ini tuh gerakannya terjadi karena adanya gerakan naik kelompok benang-benang lusi tertentu. Jadi akibat dari adanya gerakan tersebut tuh maka terbentuk sebuah celah yang disebut dengan mulut lusi. Oke, apa yang Anda ketahui tentang roll sebagai peralatan pembentuk mulut lusi pada ATBM? Oke, kemudian di bagian bawah peralatan shading device itu ada lagi satu komponen yang disebut sebagai injakan. Bagaimana hubungan antara roll dan injakan terhadap fungsi pembentukan shading? Izin menambahkan Pak, jadi Ya, untuk injakan sendiri itu dihubungkan dengan gun gitu. Nah, gun itu kan nanti dicucukin benang ya gitu. Jadi ketika gun naik turun itu nanti akan membentuk anyaman gitu Pak. Nanti membentuk efek lusi sama efek pakan sehingga terbentuk anyaman yang diinginkan gitu. Nah, itu Pak kalau setahu Arif. Oke. Oke, jadi roll itu ya memungkinkan pergerakan gun secara berlawanan. Kan roll itu sebuah benda yang berbentuk bulat ya. Nah, pada roll itu terpasang 2 tali yang menghubungkan gun. Kemudian di bagian bawah gun itu terhubung lagi dengan injakan. Sehingga kalau salah satu injakan yang kita turunkan dan terhubung dengan gun, maka gun itu akan turun. Ya. Sementara kebalikannya, gun yang tidak terhubung dengan injakan
dengan mekanisme roll dia akan bergerak naik, sehingga akan terjadi pembukaan mulut lusi atau yang dikenal sebagai shady, begitu. Oke, terima kasih buat jawabannya. Sekarang kita akan lihat slide berikutnya. Nah, apa sih rencana tenun pada ATBM itu? Ya, jadi rencana tenun adalah sebuah bagan yang menggambarkan hubungan antara anyaman pada kain, cucukan benang lusi pada gun, kemudian urutan injakan yang bekerja, dan ikatan antara gun dan injakan. Tenun menjadi acuan untuk melakukan penyetelan bagian-bagian peralatan ATBM, sekaligus menjadi panduan cara menenun untuk mendapatkan anyaman yang diharapkan. Begitu. Jadi rencana tenun nanti biasanya dituangkan lagi dalam bentuk kartu tenun secara lebih sederhana. Sehingga siapapun yang bekerja dengan alat itu, dia akan membuat anyaman yang sama. Nah, untuk bisa membuat rencana tenun, maka Anda harus memiliki pengetahuan. Ya. Yang pertama adalah gerakan pokok pada proses pertenunan. Ini sudah kita bahas banyak ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian konsep dasar anyaman atau desain struktur kain tenun. Ini juga sudah Anda dapatkan di kuliah desain tekstil 1, baik teori maupun praktikum. Kemudian ini yang sempat kita bahas di pertemuan kedua, itu tentang proses persiapan pertenunan. Terutama prinsip-prinsip pencucukan benang lusi pada gun, atau istilahnya drawing in. Ya. Nah, karena ini menjadi pengetahuan yang inti pada saat membuat rencana tenun, maka saya perlu mengkonfirmasi siapa yang masih ingat tentang prinsip gun minimum, kemudian macam-macam cucukan, dan apa itu total ends. Izin menjawab Pak, untuk yang gun minimum Ya, Arif? itu setahu Arif itu jumlah gun digunakan seminimal mungkin gitu. Ketika ada bentuk anyaman yang sama itu menggunakan dicucukkan pada gun yang sama gitu, sehingga gun yang digunakan itu minimum. Oke, yang lain? Terima kasih Arif. Yang lain silakan. Ya Pak, saya izin menambahkan Pak. Silakan, full. Untuk yang prinsip gun minimum itu kurang lebih betul ya, seperti yang Arif tadi katakan, bahwa setelah kita mengetahui anyaman apa yang akan kita tenun, nah itu tuh kita harus mengetahui dulu gitu. Di anyaman tersebut ada berapa gun yang dapat digunakan. Nah, misal anyamannya tuh berulang, seperti ada anyaman polos atau anyaman plain itu. Nah, kita dapat menggunakan gun-gunnya itu minimum 2 gun gitu Pak. Jadi seminimal mungkin kita harus menentukan prinsip berapa gun yang harus digunakan untuk mencucuk anyaman tersebut gitu. Nah, terus untuk baik, betul ya. Jadi prinsip gun minimum itu bertujuan untuk menentukan jumlah gun yang paling sedikit untuk menghasilkan satu anyaman tertentu. Kenapa harus sedikit? Harus seminimal mungkin. Karena secara teknis, kalau jumlah gun yang dipergunakan itu banyak, ya, ini akan menyebabkan tegangan pada benang lusi yang tercucuk pada gun paling belakang itu menjadi lebih tinggi. Nah, ini kalau belajar di kelas teori pasti disampaikan ya, dengan teorema Pythagoras gitu ya, akan kelihatan bahwa gun-gun yang di belakang itu tegangannya akan lebih besar daripada benang lusi yang tercucuk pada gun di depannya. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan macam-macam cucukan, ada cucukan lurus, cucukan loncat. Nah, itu kita dasarkan pada silangan yang muncul pada setiap helai benang lusi dalam satu repeat anyaman. Jadi benang lusi yang memiliki efek yang sama itu harus kita cucuk pada gun yang sama, gitu ya. Sedangkan benang lusi yang efeknya berbeda, kita akan cucuk pada gun yang berbeda. Nah, tentu prinsip ini ada pengecualian ya pada kondisi-kondisi tertentu. Nanti kita akan lihat pada contoh-contoh rencana tenun yang ada pada slide berikutnya. Kemudian total ends itu apa ya? Bagaimana cara menghitung total ends? Ya, sedikit. Jadi total ends itu dapat dihitung dengan cara mengalihkan ya,
total lusi per inch. Total lusi itu apa? Jumlah helai benang lusi dalam 1 inch dikali dengan lebar kainnya dalam satuan inch juga. Maka itu akan menjadi jumlah benang lusi total selebar kain. Nah, ini adalah bagan rencana tenun. Ya. Jadi kalau dalam keadaan kosong, rencana tenun itu berupa bagan seperti ini. Ada bagian A, B, C, D, dan E. Urutannya memang harus seperti ini. Jadi setelah C, D-nya itu tidak di samping tapi ada di bawahnya. Kemudian ada lagi satu bagian, ini F, itu adalah ilustrasi ikatan dan injakan. Jadi rencana tenun yang sudah Anda buat, itu harus diilustrasikan bagaimana ketika terpasang pada roll, dan bagaimana ketika gun itu terhubung dengan injakan, untuk melihat kemungkinan dibuatnya anyaman sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Ya. Namanya juga rencana ya, kalau rencana itu kan boleh tidak dilakukan. Kalau ternyata tidak memungkinkan, ya sudah. Berarti kita harus mencari alternatif lain. Nah, pada bagian ini A adalah anyaman. Jadi anyaman kita tentukan di awal. Anda ingin membuat anyaman apa? Maka diisi dulu pada bagian A ini. Apa isinya? Hanya ada 2 efek saja, yaitu efek lusi dan efek pakan. Gitu ya. Notasi untuk efek lusi itu Anda bisa gunakan sel yang diblok dengan warna yang solid, bisa diberikan arsir atau diberikan tanda silang. Kemudian B adalah cucukan benang lusi pada sisir tenun. Pada pembuatan rencana tenun, ini boleh tidak dipergunakan, jadi boleh dihilangkan. Kemudian C adalah cucukan benang lusi pada gun. Dan D dulu ya, D adalah urutan injakan yang bekerja. Kemudian E adalah ikatan gun dan injakan. Nah, Anda perhatikan urutannya, A, B, C, kemudian D-nya itu di bawah. Jadi, untuk membuat satu anyaman tertentu, Anda harus menentukan dulu pembentukan shading oleh injakan. Begitu ya. Nah, di gambar ini terlihat pada gambar yang F, ini ilustrasi bagaimana cara kerja roll. Jadi, roll ini terhubung dengan 2 tali pita yang dipasang saling berseberangan. Ini sekalian mengulang pertemuan minggu yang lalu ya. Kemudian satu roll ini terhubung dengan 2 buah gun, kita sebut gun nomor 1 dan gun nomor 2. Kemudian misalnya pada gambar ini gun 1 itu diikatkan dengan injakan nomor 2. Sedangkan gun 2 dihubungkan dengan injakan nomor 1. Nah, inilah yang perlu Anda pahami terkait dengan mekanisme shading pada sistem roll. Jadi kalau injakan nomor 2 ini kita turunkan, maka gun yang terhubung dengannya, yaitu gun nomor 1, dia akan turun. Ya. Sedangkan gun yang satunya lagi, gun nomor 2, kalau dia turun, maka kan roll ini akan bergerak ke depan ya. Nah, maka tali pipih ini akan terlilit. Nah, tali pipih yang memegang, atau tali pita yang memegang gun kedua, itu akan melilit sehingga gunnya akan naik. Begitu ya. Kan gun 2 tidak terhubung dengan injakan 2. Begitu ya. Nah, sebaliknya, kalau injakan yang 1 kita turunkan, maka gun 2 yang terhubung dengan injakan itu akan turun. Ini yang notasinya panah merah. Kebalikannya, gun nomor 1, nah ini yang tidak terhubung dengan injakan nomor 1, maka akan bergerak naik. Nah, naik turunnya gun, ini kan akan membawa sekelompok benang lusi, sehingga terbentuk shading. Ada mulut lusi atas oleh gun naik, dan ada mulut lusi bawah oleh gun yang turun. Gun yang membawa benang lusi naik, itu akan menghasilkan efek lusi pada kain. Sedangkan sebaliknya, gun yang membawa benang lusi itu turun akan menghasilkan efek pakan. Gitu ya. Jadi ini terkait dengan konsep dasar anyaman yang sudah saya bahas juga di pertemuan kedua ya. Kemudian Anda juga sudah banyak menerima materi ini di desain tekstil. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Nah, ini contoh dari saya akan bikin sebuah simulasi ya tentang bagaimana cara membuat rencana tenun dengan 2 gun dan 2 injakan. Ini saya mulai dari anyaman yang paling sederhana, yaitu anyaman polos. Lengannya itu hanya dibentuk oleh
dua helai benang lusi dan dua helai benang pakan. Jadi pada rencana tenun, nomor ini, ya nomor ini bagian A yang sekarang saya bahas ya. Jadi nomor yang searah dengan kolom itu adalah nomor benang lusi. Ini nomor benang lusi 1, ini nomor benang lusi 2. Kemudian yang searah baris itu adalah nomor benang pakan 1 dan pakan 2. Ya. Anda perhatikan silangannya untuk lusi nomor 1, silangan yang terbentuk itu efek pakan terlebih dahulu, kemudian efek lusi. Nah, sementara untuk benang lusi nomor 2, silangan yang terbentuk efek lusi dulu, baru efek pakan. Gitu ya. Sehingga dari kedua helai benang lusi ini kita bisa pastikan bahwa keduanya memiliki efek yang berbeda. Ya. Jadi efek yang dihasilkan oleh benang lusi nomor 1 dan nomor 2 itu berbeda. Sehingga dengan prinsip gun minimum kita bisa pastikan bahwa kedua helai benang lusi ini akan dicucuk pada dua gun yang berbeda, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang saya akan gambarkan bagaimana cara mengisi kolom cucukan benang lusi pada gun. Jadi, kalau misalnya benang lusi ini saya cucuk pada gun 1, seperti ini, maka benang lusi nomor 2, karena efeknya berbeda dengan lusi nomor 1, kita tidak bisa mencucuknya pada gun yang sama di sini. Kenapa? Karena efeknya berbeda, begitu. Sehingga harus kita cucuk pada gun nomor 2. Gitu ya. Maka ini adalah cucukan lurus yang menggunakan dua buah gun. Gun 1 dan gun 2. Cucukannya 1, 2. Maka berikutnya, Anda tentukan urutan injakan yang bekerja untuk membentuk shading. Ingat pada prinsip pembuatan kain tenun, kalau ada shading yang terbentuk, maka akan diikuti dengan penyisipan pakan dan gerakan pengetekan. Ya. 3 gerakan ini adalah satu siklus pertenunan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi siklus pertenunan itu terdiri dari gerakan pembukaan mulut busi, kemudian penyisipan pakan, dan pengetekan. Itu adalah siklus yang harus dipenuhi untuk membuat kain tenun. Nah, misalnya, shading yang pertama, pembukaan mulut busi yang pertama akan kita bentuk oleh injakan 1. Gitu ya. Gini. Nah, pada saat pakannya disisipkan, Anda kan mengharapkan efek yang muncul itu yang ini ya. Benang pakan yang pertama yang ini kan. Jadi harus muncul efek pakan pada lusi nomor 1 dan efek lusi pada lusi nomor 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang efek lusinya, yaitu pada lusi nomor 2. Lusi nomor 2 ini tercucuk pada gun nomor 2. Ya. Nah, tadi gambar yang bagian F menyebutkan bahwa kalau gun itu naik, maka sebenarnya dia tidak terikat dengan injakan yang sedang dioperasikan, yaitu injakan 1. Maka karena benang lusi nomor 2 tercucuk pada gun nomor 2, maka gun 2 ini harus naik. Kalau naik kita berikan tanda silang seperti ini. Baru dilihat efek pakannya. Ini pada lusi nomor 1, tercucuk pada gun 1. Karena efek pakan, maka dia harus turun. Kalau turun kan berarti terikat dengan injakan nomor 1. Kalau terikat, ini kita berikan tanda titik seperti ini. Itu titik ya, jadi gambar ini diperbaiki nanti. Titik bukan strip harusnya. Oke, berarti itu pembentukan shading yang pertama sudah selesai. Ya, nanti diharapkan efek ini akan muncul nih. Ya. Setelah itu satu siklus sudah kita selesaikan, maka kita akan lanjutkan untuk siklus pertenunan yang kedua. Nah, berarti kan benang lusinya, benang pakan yang disisipkan akan disilang ya. Disilang itu artinya apa? Kita mengganti mulut lusi dengan yang kedua, itu yang ini, oleh injakan kedua. Maka setelah dibentuk shading yang kedua, kita mengharapkan efek lusinya muncul pada lusi nomor 1 yang tercucuk pada gun 1, maka gun 1 ini, karena dia efek lusi harus kita naikkan. Ini akan naik. Gitu. Kemudian pada lusi nomor 2 muncul efek pakan. Jadi kalau kita tentukan injakannya yang kedua, maka Anda lihat pada peluncuran pakan kedua yang ini. Sehingga efek pakannya muncul pada lusi yang kedua. Ini tercucuk pada gun 2. Karena efek
ini efek pakan ya. Efek pakan tercucuk pada gun nomor 2. Karena efek pakan, maka gun nomor 2 ini harus kita turunkan. Kalau turun berarti diikat dengan injakan yang sedang dikerjakan. Begitu ya. Sehingga di sini muncul notasi silang itu untuk gun yang naik atau efek lusi, kemudian titik ini untuk gun yang turun atau yang diikat. Yang ini akan menghasilkan efek pakan. Selanjutnya, Anda pindahkan gambar ini menjadi ilustrasi pengikatan gun dan injakan. Jadi ini sistem roll. Begitu ya. Ini ada tali pita yang terhubung dengan gun 1 dan 2. Kemudian gun 1 ini, yang ini gun 1 kan. Nah, ini terikat dengan injakan nomor 1. Ya. Gun 1 terikat dengan injakan nomor 1. Sedangkan gun 2, ini yang tanda titiknya di sini, berarti terikat dengan injakan nomor 2. Nah, setelah jadi seperti ini, Anda boleh coba memastikan kebenaran rencana tenun ini. Caranya bagaimana? Nah, ini Anda coba buat berimajinasi begitu. Ini kalau gun 1-nya kita turunkan, maka yang turun adalah, kalau injakan 1-nya kita turunkan, maka yang turun adalah gun 1. Ini kan ya. Nah, kalau gun 1 turun kan di sini munculnya efek pakan. Ini kan gun 1 ya, efek pakan. Kemudian yang kedua itu pasti akan naik. Nah, ini gun 2 naik. Kalau gun 2 naik, pada peluncuran pakan yang pertama itu akan munculnya efek lusi di sini. Berarti betul. Begitupun kalau injakan 2 kita turunkan. Nah, inilah rencana tenun yang sudah lengkap. Jadi nanti pada saat Anda praktek di lab, ya, gambar ini akan Anda bawa ke ATBM. Kemudian hubungkan roll, gun, dan injakan menurut gambar ini. Baru setelah itu dilakukan proses menenun. Sampai sini jelas? Ada yang mau berkomentar? Mau diklarifikasi? Alhamdulillah Pak, enggak Pak. Jelas Oke, Pak. ya? Jelas ya. Nah, berikutnya, ini adalah rencana tenun untuk anyaman caper dengan 4 gun dan 4 injakan. Dilihat dari struktur anyamannya, nah ini terlihat ya dalam satu repeat, ini satu repeat ya. Kalau tadi kan meskipun ada 4 helai lusi dan 4 helai pakan, tapi anyaman polos, sehingga repeatnya itu berulang menjadi 4 kali. Tapi kalau pada gambar ini ada 4 helai lusi dan 4 helai pakan, repeatnya hanya ada 1. Nah, kita bisa melihat efek yang muncul pada setiap helai benang lusi maupun benang pakan itu berbeda semua. Ya. Sehingga pasti, nah kalau berbeda ke arah lusi, kita akan menggunakan 4 gun yang berbeda. Kalau berbeda ke arah pakan, kita akan membentuk anyaman ini dengan 4 variasi shading yang berbeda. Maka harus menggunakan 4 injakan. Nah, ini kita sediakan 4 injakan di sini. Ya. Sekarang kita pakai misalnya cucukannya lurus ya. Ini lurus juga boleh karena keempat helai benang lusi ini tercucuk pada gun yang berbeda begitu ya, karena efeknya juga berbeda. Kemudian injakannya, ini kalau injakan untuk alasan kemudahan pada saat menenun biasanya disilang. Jadi kalau injakan 1 untuk shading yang pertama, maka untuk shading yang kedua itu biasanya kita gunakan injakan yang ketiga. Kemudian untuk shading yang ketiga kita pakai injakan kedua. Kemudian terakhir injakan keempat. Nah, kita lihat sekarang pada pembentukan shading yang pertama, efek lusinya muncul pada lusi nomor 1 dan 4. Lusi nomor 1 tercucuk pada gun 1, maka dia harus naik. Kemudian muncul lagi efek lusi pada lusi nomor 4, tercucuk pada gun 4, maka dia harus naik. Nah, yang efek pakan ini tercucuk pada gun 2 dan 3 kan? Ini pasti karena efek pakan dia akan diturunkan atau diikat. Kemudian shading kedua oleh injakan ketiga. Maka kita lihat pakan yang kedua, ya, injakan yang ketiga. Berarti di sini kita isi kolom yang ini sekarang. Ya. Efek lusi muncul pada lusi nomor 1 dan 2. Lusi nomor 1 tercucuk pada gun 1, tadi harus naik. Lusi nomor 2 juga efek lusi tercucuk pada lusi nomor 2, maka dia harus naik. Ini
pasti akan menjadi gun yang diikat karena keduanya harus menghasilkan efek pakan di sini. Kemudian shading berikutnya oleh injakan nomor 2. Maka kita lihat arah kolom yang ini dan pakan nomor 3. Efek Lucy muncul pada Lucy nomor 2 dan 3. Lucy nomor 2 tercucuk pada gun nomor 2. Dia harus naik. Kemudian muncul lagi efek Lucy pada Lucy nomor 3. Tercucuk pada gun 3, maka dia harus naik. Nah, yang menghasilkan efek pakan ini pasti gun yang diikat. Selanjutnya untuk shading yang keempat oleh injakan 4. Efek Lucy muncul pada Lucy nomor 3 dan 4. Lucy nomor 3 tercucuk pada gun 3. Ini harus naik. Lucy nomor 4. Ini efek Lucy juga tercucuk pada gun nomor 4, maka dia harus naik. Nah, sebenarnya dari gambar ini kita sudah bisa memprediksi ya kemungkinan rencana tenun ini diterapkan atau tidak begitu. Kita melihat bahwa ada 2 gun yang saling berdekatan, yaitu gun 3 dan 4, harus diikat dengan injakan nomor 3. Dan ada gun nomor 1 dan 2 yang harus terikat pada injakan nomor 4. Nah, sementara kita tidak mungkin untuk mengikat gun yang saling berdekatan seperti halnya rencana tenun sebelumnya, gitu ya. Nah, sedangkan untuk injakan 1 dan 2, ini kan gun yang terikat itu berasal dari 2 roll yang berbeda. Contoh, pada injakan 1, yang diikat itu adalah gun nomor 2 dan 3. Nah, gun nomor 2 akan berasal dari roll 1. Sedangkan gun nomor 3 itu berasal dari roll nomor 2. Sehingga kalau salah satunya turun, maka gun yang dekatnya, yaitu 1 dan 4, pasti akan naik. Sehingga untuk injakan 1 dan 2 ini sebenarnya tidak ada masalah. Tapi masalah akan terjadi pada saat kita mengikatkan gun dengan injakan nomor 3 dan 4. Maka kalau melihat gambar seperti ini, kita pastikan bahwa rencana tenun ini tidak mungkin untuk kita teluskan. Nah, bagaimana caranya? Alternatif yang pertama adalah Anda coba mengganti cucukan. Ini saya hapus. Kita ganti cucukannya dengan cucukan loncat. 1, 3, 2, 4. Ini cucukan loncat. Kemudian urutan injakannya kita sama, karena ini alasan kemudahan saja. 1, 3, 2, 4. Nah, alasan yang utama apa? Ini perbedaan efek yang muncul pada setiap helai benang pakan yang menunjukkan bahwa dia harus dibentuk oleh shading yang berbeda, sehingga ada 4 shading digunakan di sini. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa 2 gun yang akan terhubung dengan injakan itu semuanya berasal dari 2 roll yang berbeda, gitu ya. Contoh pada injakan 1 terhubung dengan gun 2 dan 3, pada injakan 3 terhubung dengan gun 2 dan 4 dan nah, gitu ya. Jadi dari ilustrasi pengikatan gun dan injakan ini memungkinkan pembuatan anyaman keper dengan rencana tenun yang sekarang sedang kita buat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, Arif. Nyambung pertanyaan Rizky, berarti misalkan kita menggunakan injakan lurus itu tidak ada larangannya kan, Pak? Tidak ada. Selama Anda nyaman bekerja dengan ATBM menggunakan urutan injakan itu, ya silahkan. Tapi nanti itu tadi ya, kalau sudah dicoba, baru akan terasa, oh ternyata urutan injakan 1, 2, 3, 4 ini menyulitkan saya pada saat menenun, sehingga harus berpindah. Ini kan sebenarnya kalau kita ganti urutannya menjadi 1, 2, 3, 4, ini kan hanya bertukar saja sebenarnya. Ya. Jadi ikatan yang ada di sini, ini akan pindah ke sini kan sebenarnya. Nah gitu kan. Kemudian yang dari sini nanti akan pindah ke sini. Sebenarnya itu saja. Jadi urutan injakan itu tidak akan mengganggu ikatan yang terbentuk, hanya berpindah posisi saja. Dua-duanya memungkinkan dan benar secara prinsip pembuatan anyaman. Ya. Yang jadi masalah adalah kemudahan pada saat kita menenun, itu saja. Baik, kalau tidak lagi ditanyakan, maka ini adalah tugas untuk Anda kerjakan. Ya. Jadi ada 2. Yang pertama, Anda diminta untuk membuat sebanyak mungkin anyaman yang menggunakan 4 gun dan buatkan rencana tenunnya. Ya. Setelah dibuat rencana tenun, Anda coba lakukan analisis
apakah rencana tenun yang masing-masing dibuat tadi memiliki kemungkinan untuk diaplikasikan atau tidak dengan sistem raw. Kemudian yang kedua, Anda diminta untuk membuat rencana tenun untuk anyaman yang sudah kami tentukan. Yang itu adalah anyaman caper 2/2 ke caper kiri. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah turunan anyaman polos, yaitu anyaman ajur atau anyaman streaming. Baik, kalau cukup saya bisa akhiri saja. Tugas ini nanti saya akan muat di Google Classroom, ya, kemudian dikumpulkan pada kelas yang sama dengan timeline yang nanti akan saya tentukan. Dikumpulkan dalam format PDF, ya, jadi dikerjakan dengan tulis tangan saja, karena tulisnya nggak terlalu banyak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.